Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini dibaca dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 25 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Tuhan mengendaki kita untuk berdamai dengan lawan-lawan kita. Siapakah yang menjadi lawan-lawan kita? Bukan hanya orang-orang yang membenci kita karena keyakinan kita, tetapi juga orang-orang yang mungkin berbeda pendapat atau yang pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak senang di dalam kehidupan kita. Kita diberikan suatu kesempatan yang baik untuk memulai perdamaian. Kita tidak menunggu orang lain untuk datang berdamai dengan kita, tetapi kitalah masing-masing yang pergi ke tempat-tempat di mana pernah terjadi sebuah tindakan perlawanan, baik perang kata-kata maupun perang pemikiran. Berdamai di sini bukan berarti kita mengabaikan keadilan, kebenaran, dan kesucian. Tentunya ketika kita berdamai, tetap ditegakkan keadilan, tetap dinyatakan kesucian hidup, dan di dalam seluruh kebenaran Allah. Mengapa demikian? Karena kalau kita berdamai dengan lawan kita, ada kemungkinan kita membiarkan ketidakadilan tetap terjadi, atau kita kompromi dengan perbuatan dosa, maka itu bukan disebut perdamaian. Perdamaian selalu dimulai dari sikap hati yang rela berkorban dan tindakan mengampuni, sehingga ada satu rekonsiliasi dua pihak. Karena kita adalah anak-anak Allah, terang dan garam dunia yang diberikan kemampuan untuk menyatakan kasih agape kepada sesama, maka kitalah yang memberikan kedamaian itu. Karena kita hadir diutus di bumi ini sebagai peacemaker, bukan lagi sebagai troublemaker. Tuhan mengendaki kita berdamai dengan lawan-lawan kita. Artinya kita berinisiatif, segera dilakukan, dan tidak menunda-nunda kalau ada permusuhan. Bukan karena kita yang salah atau karena kita benar seluruhnya. Konflik dapat terjadi karena masing-masing pihak, kita dengan lawan kita, tidak saling merendahkan hati dan kurang menghargai perbedaan. Tetapi juga dapat terjadi karena kita menegakkan kebenaran, menyatakan keadilan, dan hidup suci. Memang dunia ini tidak bisa kita temukan keadilan yang sejati. Namun, walaupun demikian, kita perlu tegas memberikan diri untuk mencari kedamaian. Jangan sampai lawan kita itu menggugat, bahkan sampai kepada pihak yang berwenang, yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau persahabatan, sehingga kita dapat memulai relasi yang baru lagi. Dan kita dikatakan Tuhan di sini pada ayat 26 bahwa kita tidak akan keluar dari persoalan itu kalau kita tidak melakukan tindakan berdamai. Artinya persoalan apapun dengan lawan kita itu tidak akan selesai hanya dengan keputusan pengadilan, hanya dengan eksekusi dari seorang hakim. Yang lebih penting lagi ialah kita yang pergi memberikan klarifikasi, rekonsiliasi, terlebih lagi mengampuni. Kuasa mengampuni itu datangnya dari Tuhan, tetapi kita diberikan satu kesempatan yang baik menjadi sarana
kiranya kuasa pengampunan itu dapat kita alami dan lawan kita pun dapat mengalaminya. Dengan adanya pengampunan itu, maka setiap orang akan didamaikan dengan Allah, mendapatkan berkat rohani yang lebih dari apa yang dapat dipikirkan oleh orang-orang yang saling berlawanan itu. Dan kita bersyukur kalau kita sudah dibayar lunas hutang dosa kita kepada Allah melalui Kristus. Dan kita sudah diperdamaikan dengan Allah di dalam Kristus. Dan di sanalah kita bersegera mengajak orang lain, siapapun itu, untuk berdamai dengan Tuhan Allah dan segera mendapatkan juga pengampunan yang membawa kepada kebebasan, penebusan, dan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.